Oke, jadi bab berikutnya adalah tentang operasi lain ya. Operasi lain itu seolah-olah itu ya di luar penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, jadi mungkin teman-teman juga sering menjumpai operasi seperti ini ya. A star B ya, star B, bintang B itu didefinisikan dengan A kali B min B. Ini kadang didefinisikan langsung, kadang dirahasiakan, disuruh mencari apa namanya operasi yang sesuai. Nah, jadi simbolnya macam-macam ya, bisa bintang, bisa bunder, bisa kotak, bisa apa. Gitu. Oke, contoh misalnya ada operasi sebagai berikut. A bundar dan B itu didefinisikan dengan A plus B dibagi 2. Maka hitung 22 bundaran 8. Oke. Kemudian B 15 bundaran 4 bundaran 6. Berarti kita ngikuti instruksi ini, definisi A bundaran. Ini berarti A, B-nya. Nah, dengan sangat mudah kita bisa masukkan A-nya 22, B-nya 8, B2, 15. Nah, untuk yang B ini ketika ada kurungnya ya kurung dulu yang dikerjakan. Nah, yang dalam kurung ternyata dapat 5, kemudian dioperasikan 15 bundaran 5, dapat 10. Nah, ini diawali dari yang paling mudah begini. Nah, ini kanggo soal kelas piro ya. Kelas 2 bisa masuk. Bisa sih, Pak. Ya, sampai bisa buat ini kelas 2, Pak, soal kelas 2. Pokoknya masih dalam bentuk penjumlahan perkalian kelas 2 sudah bisa ya? Sudah, Pak. Ya, buat saya seperti ini yuk, kelas 2. Nah, nanti kelas 3, Pak. Pelan-pelan. Yang penting ini anak itu sudah dikenali bahwa ada operasi seperti ini gitu ya. Poinnya begitu. Nah, nanti kalau sudah kelas 6 ada seperti ini, tapi lebih rumit lagi. Ini babnya itu sudah ada kelas 2. Ya. Oke. Kedua, jika A ini bacanya apa? Kelas SD ya segitiga B gitu ya. Itu didefinisikan dengan 5 kali A min 3 kali B. Ini. Tentukan 4, 3, 6, 3, 4. Nah, B ketika 12, segitiga B itu sama dengan 12. Nah, dengan cara yang 4 kita bisa masukkan A-nya, A, B, 5 kali 4, min 3 kali 6, punya 2. Kemudian yang B, ya 5 kali 6, min 3 ini kali ya. Kali. Ya 18. Nah, nilai B yang dicari ketika tadi B-nya 12 ya. Oke, 12 segitiga B sama dengan 5 min 12 min 3B. Nah, ini kemudian dapat 60 min 3B. Nah, ini kok sama ini ya. Ini terlalu banyak. Maka tadi ini hasilnya 12 ya. 60 min 3 kali B sama dengan 12. Min 3B-nya dipindah ke kanan, 12 pindah kiri. 48 dengan 3B, B-nya ketemu
6. Nah, ngene iki wis untuk muga sithik kelas 3. Kelas 2 ora apa-apa. Kelas 2 sing ya, bisa ya. Gitu ya. Kemudian contoh berikutnya. Oke. Jika A tidak sama dengan B, ya. Ini simbolnya begini ya. Ini sama dengan yang ini itu harusnya nulisnya pakai ini. Apa ini namanya? Apa nyebutnya itu? Pagar. Iya, Pak. Ya, A pagar B itu sama dengan sisa dari A dibagi B. Nah, di A pagar B, pagar didefinisikan dengan sisa dari A ketika dibagi B. Oke, 2007 pagar 2000. Ya, 18 pagar kurung 15 pagar 4. Nah, berarti mengikuti ini A saya tulis dulu 2007 pagar 2000 mengikuti ini. Berarti kita cari sisanya ya, sisa dari pembagian A bagi B. A, B, nah, 2007 kita bagi 2000 itu hasilnya 1, sisanya 7 per 2000. Berarti yang diambil sisanya 7. Ya, atau bisa kita tulis seperti ini. Nah, jadi sisanya ya 7. Dan yang B, nah 15 pagar 4 berarti sisanya 3 ya. Dan 4 kali 3 plus 3 sisanya. Kemudian berarti 18 pagar 3 sisanya tidak ada sisa 0. Nah, ini mulai panjang. Ini wis standar kabupaten ya, berarti kelas 5, 6 sudah masuk. Oke. Jika A bundaran B didefinisikan dengan A plus 1, A plus 2, A plus 3 sampai A plus B, maka tentukan nilai M pada M bundaran 10 sama dengan 6. Nah, ya, jadi ini berarti nanti B-nya itu sampai 10 ya. A plus 1, A plus 2 sampai A plus 10. Nah, berarti M itu sama dengan, M ini ya, M bundaran 10 sama dengan M ditambah M plus 1 sampai M plus 10. Nah, M-nya ada berapa? Ya, ada dari 11 ya. Jadi pasangannya ini ada 10 ditambah yang sendirian 11. Nah, 55 ini didapat dari mana? 1 tambah 2 sampai 10. Menggunakan apa? N plus 1 per 2, 3, 10, 9, 2. Ini 11 ya ini ya. Maaf, ini 55. Cara yang lain menentukan ini apa dulu? Dulu menentukannya gimana? SN? Itu juga, Pak. Hah? ASN aritmatika. Aritmatika ya.
D. Nah, enggak. Jadi hasilnya tadi M dulu ini sama dengan 6 ya. Nah, berarti 66 kurangi 5, 11, jadi M-nya adalah 1. Oke, sekarang ke latihan. Gampang ya, nomor 1 ya. Halo. Iya, Pak. Halo, Pak. Ya, nomor 2. Gampang? Iya. Gampang. Nomor 3. Iya, Pak. Gampang. Nomor 4. Ini seperti yang pagar tadi ya, Pak. Hah? Seperti yang pagar tadi. Ya, cuman ini sisa dan hasil bagi. Jadi, kalau yang tadi sisanya saja, ini sisa dan hasil bagi dijumlah. Iya, Pak. Bisa ya? Bisa. Nah, ini seperti yang tadi. Oke, bisa? Bisa. Ini? Bisa ya? Itu A bintang B sama dengan atau dikurangi ya, Pak? Sama dengan ini. Iya, Pak. Oke, ini pinter-pinter kon tarik mayu tok. Oke. Ya? Bisa. Bisa. Oke, seneng aku nih, cepet nih untuk Bapak ya. Oke. Bisa? Berarti itu kan 3 bintang 3, 4 itu berarti dimulai dari 3 tapi bilangannya sampai 4 kali gitu ya, Pak? Ya, misalnya ini A, B, itu definisinya apa nih berarti? A kali A plus 1 A plus 1 kali A plus 2 hmm, A plus 3. ya. Atau ini ya, ini bisa diganti. Ini kan harus memuat B ya. Nah, itu adalah kalau 1 berarti B min 3 ya. Yang ini adalah A plus A apa ya? Nah, ini yang ini aja 1 itu adalah B min Yang 3. 3. Ini B min B min 2, 2. B min. B min 1. Nah, oke. Nomor nah ini kayak gini. Ini biasanya tingkat kabupaten itu ya, sudah masuk ini kabupaten. Artinya kelas 5, 6 bisa dipakai soalnya. Oke, coba kita lihat polanya ini ya. Kita harus mendefinisikan A dan B ini operasinya apa. Ini 4 dan 7, 21.
6 dan 22, 20. 8 dan 30, 26. Nah, supaya 21 itu hubungannya 4 dengan 7 apa? Apakah apa namanya 4 bisa jadi kan begini ya. Kita coba-coba dulu misalnya. 4 plus 4 kali 7 28 min 7 21. Cocok. Coba ini 6 kali 22 oh enggak masuk. Nah, ya kan? Jadi kalau angkanya ini terlalu ini jangan gunakan perkalian. Nah, mungkin B min A gitu ya. B min A itu 7 min 4 dikali B kali 7. Kan 3 kali 7, 21 kan? Coba ini. 22 min 6 itu berapa? 16. 16 ya sudah kaduan. Nah, tidak. Atau misalnya kita buat apa bisa dalam bentuk tadi di atas kan bisa dalam bentuk penjumlahan, bisa dalam bentuk pembagian, bisa dalam bentuk perkalian. Oke. Nah, 4 plus 7 11 ditambah ada 1 kurang 10. Mungkin ya. Nah, itu ditambah iki enggak cukup, Pak. Coba dikurangi dari sini. 22 6 18 ada 2 kurangi 6 itu 16 ya. 16 plus 4. 30 kurangi 8 22. Nah, ini kayaknya kok gitu ya. Apa ini kurang 1 ya? Perasaan ya coba begini. Ini yang pas ini ya. 30 kurangi 8 itu plus 4. 22 kurangi 6 plus 4. Nah, ini Tapi yang atas nggak cocok, Pak. yang atas harusnya berapa kalau supaya 20? 17 kurang 4 cocok. Atau gini. Ya, gimana menemukan itu? Nah, jadi tetap harus menggunakan angka-angka ini.
Ini 20 nanti. Apa, saya ketik ya, saya coba cek ya. Ini soalnya nilainya 21. Mau, iya, benar. 47. Nah, ini yang agak susah nih. Jadi ini didefinisikan dengan A dan B itu adalah A kali 7 min B. Benar ya? 4 kali 7, 8, 1. 6 kali 7, 42 kurangi 22, 20. 8 kali 7, 56 dikurangi 30, 26. Nah, ini menemukan ide ini sering muncul hal begini. Jadi untuk membuat soal begini, tambahan membuat definisi dulu. Nah, membuat definisi ini mau didefinisikan 5 atau berapa, nah baru membuat soal. Gitu ya caranya ya. Iya, Pak. Oke. Nah ini ada lagi. Tapi ini sudah didefinisikan, enggak mudah. Tapi 3, 4 atau seperti sebelumnya tadi ya. Ya. Yuk, coba kita cari ini. N bundaran 8 sama dengan 60. Berarti N-nya nanti sampai N tambah 1. N tambah N tambah 1 Tambah N tambah 2. dan seterusnya sampai N tambah 7. 60. Di N-nya ada berapa? Ada 8. 8N plus berapa sampai 7 itu? 6, 28. 7 kali 8. Ya, 28 ya. Iya, Pak. Berarti 8N sama dengan 60 min 28 dengan 32. 32. N-nya Sama dengan 4. 4. Oke. Nah, ini dibuat latihan. Latihan. Oke, kita ke bab berikutnya. Oke, gampang ya. Yo, Mbak Rosi, siap ya? Ini buat soal seperti ini. Oke, berikutnya kita mau bahas tentang logika ya. Gimana kabar tugasnya ini? Kok enggak pernah ditunjukkan ke saya ini? Gimana ini? Yang kelompok itu, Pak. Ya, Masih membuat sih, Pak.
Ya, masih membuat terus ya. Biar dikabari toh, Pak, saya sampai ini barangkali ada yang saya koreksi atau gimana. Iya, Pak. Masih, kelompok 1 itu udah 4 bab. Tapi itu masih soal sama pembahasan. Ya nggak apa-apa, store dulu Pak. Ini gimana ini? Ya, Iya, Pak. kalau banyak-banyak nanti saya nggak teliti. Oke, kita ke logika ini ya, logika. Jadi logika itu nggak ada rumusnya, tapi sering bingung dengan soal logika. Nah, cara menyelesaikannya itu menganggap sesuatu itu benar sampai terbukti sebalik. Jadi misalnya gini, ada pernyataan 1, 2, 3, 4, 5. Kita asumsikan pernyataan 1 benar. Misalnya ada Mbak Aziza, Mbak Intan, Mbak lain-lain nih ngomong. Tapi ada satu yang ngomong benar. Yang lainnya ngomong bohong. Nah, kita harus berani mengandaikan salah satu itu benar. Nah, nanti dilihat implikasinya apa. Oh kok malah nggak ada yang benar semua, berarti anggapan kita yang pertama salah. Nah, terus kita coba. Dan bisa didaftar dengan teliti, kita list semua kemungkinan-kemungkinan, nanti akan terlihat. Atau dibuat tabel. Nah, tapi tidak semudah itu dalam kenyataannya. Oke, seorang polisi menahan, ini kelihatan ya, sorry ya, no coret-coretane. Masih kelihatan. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, seorang polisi, ini saya rekam ya tadi. Seorang polisi menahan 4 tersangka atas kasus pencurian. Jadi penyidik gitu. Yang A ngomong, saya tidak melakukannya. Yang B, A melakukannya. C, ayolah, saya bahkan tidak ada di sana ketika kasus itu terjadi. Yang D ngomong, B yang melakukan. Loh, kita bingung gitu. Saling apa itu tunjuk menunjuk gitu ya. Nah, ini mahasiswa takon nih. Nih, anu Pak, Bu, urung ngerjakne sing ngono. Wis iki durung. Nah, oke. Jadi kayaknya sederhana tapi ya mungkin perlu kita hati-hati menjawab soal seperti itu. Oke. Hanya satu tersangka yang mengatakan yang sebenarnya. Siapa pencurinya? Di antara A, B, C, D ini hanya satu yang ngomong jujur. Nah, berarti pencuri ini siapa? Bisa nangkep ya soal ini ya. Oke, jadi andaikan A pencurinya. Nah, berarti kita ngomong A ini berarti kalau kita menganggap A pencurinya, berarti A ngomong bohong ya. Kita anggap A bohong. Nah, apa akibatnya kalau A ngomong bohong? Ya, Berarti bukan tersangka. ngomong bohong, saya tidak melakukannya. Berarti A, yo tersangka nih. Kan, nah, kita nganggap dulu kan kita anggap. Nah, berarti kalau A ngomong bohong, berarti B dan C yang mengatakan sebenarnya. Karena apa? Sudah diklaim orang A kan? Sudah diklaim
bahwa dia pencurinya. Berarti B dan C kan benar, orang pencuri nih kan. Artinya dia ngomong sebenarnya. Ya, kan dia nunjuk A, ya kan. Yang C, aku ora ning kono kok. Nah, berarti padahal itu hanya satu yang ngomong benar. Berarti kalau kita nganggap A pencurinya, B dan C akan menjadi dua orang yang ngomong sebenarnya, padahal hanya satu. Berarti anggapan kita salah. Kalau A pencurinya, ya, berarti A ngomong jujur, kan gitu. Masih nyambung? Nyambung, Pak. Ya, oke. Jadi ini kita dibatasi ini hanya satu. Nah, jadi kalau A kita anggap bohong, B dan C akibatnya dia ngomong jujur, kontradiksi dengan hanya satu tersangka. Oke. Jadi tersangka itu belum tentu salah ya, disangka. Ya, jadi hukum di Indonesia itu tersangka itu ya belum tentu salah, baru praduga. Oke. Nah, di A bukan pencuri. Nah, sekarang kita asumsikan B pencurinya. Kalau B pencurinya berarti B ini bohong, ya kan? Nah, kalau B ngomong bohong, ya, berarti apa? A, A dan C, D. D itu ngomong benar. Ya, kok iso? Oke, A melakukan A yang melakukannya. D ngomong begitu. Padahal dia bohong, berarti A bukan pelakunya kan? Nah, berarti A ngomong apa anane? Ya benar, didukung B kan karena B bohong. Nah, C ya, dia ngomong benar karena apa? Dia tidak di situ. Yang di situ adalah B karena B kita anggap pencuri. Terus D, B melakukannya. Ya benar toh ngomongnya. D, nah, dia pelakunya. Nah, kalau B kita anggap pencurinya, akibatnya A, C, D malah ngomong benar semua, padahal hanya satu. Sehingga B tidak pelakunya. Nah, yang ditanya apa ini? Siapa pencurinya? Berarti yang benar yang mana? Yang C. eh siapa pencurinya? D. Bingung aja. Ya, jadi tadi gitu ya. Jika C pencurinya, maka A akan mengatakan yang sebenarnya. Mbak, kita anggap ya. C kita anggap pencurinya. Ayolah saya bilang gitu. Berarti dia C yang bohong ya. C yang bohong. Berarti dia harusnya ngomong saya ada di situ. Ya kan kebalikannya tidak kan ada kan. Saya ada di situ. Berarti dia ngomong bohong, kalau ngomong sebenarnya berarti saya ada di situ. Akibatnya apa? A ini akan mengatakan sebenarnya ya dia tidak melakukannya. Kemudian B, Bohong. B bohong ya. B, C, D bohong. Jadi C adalah pencuri. Oke, begitu. Jadi soalnya itu kita perlu logika yang matang ya. Jadi hati-hati dengan soal ini harus jeli.
Oke, bisa dipahami ya tadi ya. Jadi menganggap ini efeknya apa, menganggap ini efeknya apa. Itu banyak soal yang begitu. Ini bahkan mungkin sampai SMP, SMA itu masih dipakai, itu masih layak karena ini benar-benar menguji logika ya. Oke, berikutnya beberapa tahun yang lalu ada 5 hari Rabu dan 4 hari Selasa di bulan Maret. Pada hari apakah tanggal 1 Agustus pada tahun itu? Saya tekan kini soalnya bentuk ya. Di tahun lalu kita nggak tahu tahun itu kapan, beberapa soalnya. Nek, tahun lalu ya 2020 ya, ini beberapa tahun yang lalu. Nah, kita harus melihat bahwa di bulan Maret itu yang 5 hari Rabu dan 4 hari Selasa itu bulan Maret yang apa jumlah hari dalam bulan Maret ada berapa? 31. 31, Pak. 31 ya. Jadi ada 31. Kita tidak tahu mulainya itu hari apa. Jelas ada 31. Nah, kalau ini clue-nya adalah yang Rabu yang 5 hari, berarti tanggal 1-nya itu pada bulan Maret tersebut hari apa? Rabu, Pak. Rabu. Karena apa? Yang Selasa itu hanya 4. Ya kan? Jadi ini misalnya hari apa ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, yang Rabu ini tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Nah, jadi ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5. Dan Selasanya ada 4. Nah, oke. Sekarang ke bulan Agustus. Ya. Berarti tanggal 1 ya. Jadi dari bulan selama Maret apa? April, Mei, Juni, Juli itu. Ya. April, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Setelah Maret dan April. April berarti ada berapa? 30 ya? 30. Ya, April. Terus Mei 31. Juni, 30. Juli, 31. nah, Juli 31. 31 ya. Iya, Pak. Mei, April, Mei, Juni, Juli. Nah. Oke. Nah, ini berapa hari nih? 2, 3 kali 4, 12. Atau 22. Nah. Oke. Kemudian pada hari apakah itu? Nah, kalau kita tahu
Di sini tanggal 1-nya itu hari apa ini? Sabtu ya. Sabtu. Berarti tanggal ini 122 hari kemudian itu dibagi 7 sisa berapa? 7. 4 1 7 5 Sisa 7 1, Pak. 4 9 ini 5 ya harusnya ya. 7 sorry. 1 7 ini 5. 5 2 dibagi 7 kan 49 3. Enggak sisa 3. Nah, kalau ditambah 1 lagi untuk tanggal 1-nya berarti sisa 4. Jadi 4 setelah ini. Setelah Sabtu, berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Senin. Ngitungnya dari mana ini? Oke. Ini tadi kita mulai, oh ya ini enggak hitung berarti. Tanggal 1-nya. Sabtu, Minggu, Senin. Ya, coba kita lihat pembahasannya ini tadi. Ini Rabu. Nah, ini kalau apa namanya? Kita hitung itu dari tanggal 1 Rabu ya. Rabu itu sisa 1. R1, R2, R3, R4, R5, R6. Nah, dari tanggal 1 hari Rabu bulan Maret sampai tanggal 1 bulan Agustus itu ada tadi 31 tambah 30 tambah 31 tambah 1 tambah 1. 154 hari. Tadi kok ini kan baru yang April, Mei, Juni, Juli. Yang Maretnya ini ditambahkan. Oke, enggak apa-apa. Ini kita acuannya misalnya Maret. Tadi kalau saya acuannya yang April ya. Misalnya ini Rabunya sudah pasti tanggal 1 itu Rabu. Jadi ditambah 1, 154 hari. Ya, 154 dibagi 7 itu habis ya. Enggak ada sisa. Berarti kalau enggak ada sisa, benar ya, 154, 40 ya enggak ada sisa. Jadi kalau enggak ada sisa, harusnya ini R0 ya, benar ya, Selasa ya. Selasa Pak, harusnya ya. Coba dilihat yang mungkin hari Rabu bulan Maret tahun lalu, tahun saat ini apa? Apakah Rabu? Belum tentu ya. Tidak sama saat. Ini tanggal 3. Nah, hingga maju ya, maju. Ini maju ke sini. Sama. Enggak pas tahun 2021. Oke. Nah, latihan. Yo. Siapa yang berani mencoba soal begini? Ya. Mbak Intan? Berapa tebakannya Mbak Intan? Dalam, Pak.
Ya, dicoba dulu. Pak, 3870. 3870. Ya, apa yang benar? 3870. Mantap. Semuanya sepakat? Yuk, kita coba bareng-bareng. Ya, kita lihat dan kita amati soal ini dengan hati-hati. Darul nebak. Ya, ini ada 4 digit yang ditulis Syarif. Darul disuruh nebak. Apakah 4607? Dua dari angka itu benar, tetapi posisinya salah. Apakah 1385? Jawaban saya sama seperti sebelumnya, artinya ini. Apakah 2879? Wow, dua angka benar dan di tempat yang tepat juga. 85461 tidak ada angkanya. Oke. Nah, yang paling batasan yang paling kuat adalah pernyataan terakhir Syarif. Tidak ada angka yang benar dari ini. Ya. Berarti 14561 ini tidak dipakai. Oke. Jadi kita punya misalnya ini ya 4 kotak. Kan angkanya kan yang dipakai 1 sampai 0 sampai 9 tentunya kan. Nah, oke. Kita mulai dari yang ini itu tidak dipakai. Oke. Kemudian kita bisa mulai dari pernyataan pertama. Ada angka 4 dan 6 di sini. Berarti jelas 4 dan 6 enggak dipakai. 0 dan 7 yang dipakai. Nah, posisinya salah. Di 0 dan 7 dipakai. Jelas ya. Berarti kurang 2 angka lagi. Ya, 0 dan 7 dipakai. Kemudian 135 jawaban saya sama seperti sebelumnya. Yaitu 2 angka terpakai. Berarti kemudian disusul di sini ada angka 7. Berarti 7 jelas dipakai di sini. Ya. Kemudian di sini 2 angka juga dipakai. Selain 07, 1 ini enggak dipakai. 5 juga enggak dipakai. Berarti angkanya itu 3807. Entah seperti apa kombinasinya, tapi yang jelas angka 3807. Nah, ini di tempat yang sama, tepat juga. Nah, berarti 8 dipakai, 7 dipakai, berada di posisi 2 dan 3. Nah, tinggal angka 3 dan 0. Nah, 3 dan 0 apakah di depan atau di belakang, bolak-baliknya. Nah, kalau angka 4 digit, tentu 3 yang di depan ya. Kalau angka 4 digit ya. Kalau ini bukan angka ya, mungkin 3 nolnya di depan. Tapi kita coba pastikan lagi, ya.
Ini 0 di posisi 3 salah kan. Kemudian posisinya salah, berarti tidak di posisi 3. Dia harusnya berasa mungkin di posisi kebalik gitu ya. Jadi ini bukan 07 tapi 70. Jadi bisa dipastikan 0 di akhir. Ini juga sama. Ya, posisinya salah ya. Dia 3 harusnya ada di depan. Karena 5 nggak dipakai, 1 nggak dipakai. Jadi jelas 3870. Tadi caranya seperti ini tidak? Iya. Ya, caranya begini tadi. Iya, Pak, sama. Mantap. Ya, ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Yo, siapa? Maksud dari label pada kotak C sama kotak B berisi karakter itu maksudnya seperti apa ya, Pak? Maksudnya gimana tadi? Yang label pada kotak C. Ini berisi kotak B berisi kelereng biru ini. Iya, berarti kotak C itu sama dengan kotak B gitu, Pak. Atau bagaimana? Ya, jadi begini. Sebuah kotak berisi kelereng biru. Jadi ada kotak isinya kelereng biru hanya satu ya, hanya satu sebuah. 2 kotak lainnya hanya berisi kelereng putih. Berarti kotaknya ada berapa? 3. Ada 3 A, B, C. Nah, mana yang benar dari ini? Ini yang saya ngomong kotak A sini kelereng putih. Nah, terus kotak B kelereng biru. Kotak C nah, berisi seperti kotak B. Di sini berarti sama-sama biru. Kotak manakah yang berisi kelereng biru jika 2 label di atas tercampur? Nah, mana yang benar seharusnya gitu, seharusnya dengan batasan ini. Nah, berarti kita menggunakan asumsi seperti ini, pencurian tadi. Ya. Jadi misalnya kotak A ini benar gitu ya, kelereng putih. Nah, putihnya tadi ada 2 ya. Iya.
Berarti B dan C ini akibatnya apa? B dan C akibatnya adalah ya enggak sesuai dengan ini. Nah, kalau kotak B yang memang biru, nah nanti C juga C sama. biru, ya kan? Iya. Nah, berarti apa namanya B ini supaya ini berarti isinya harusnya putih ya. Ini harusnya putih gitu ya. Biar label kotak C ini berisi Biru. Berarti yang biru yang mana? Yang A apa yang C? Iya. C. Yang C biru. Iya. Oke. Label kotak C itu adalah kotak B yang berisi kaleng biru. Loh, kalau ini B putih, berarti C kan Berarti juga ikut putih. putih. Berarti kotak C itu harus mengikuti kotak B seperti itu, Pak. Iya, Berarti ya kotak A yang biru. kotak A yang biru. Nah, lihat ya, kayaknya begitu ya. Taruh di mana? Oh. Ya, benar itu. Ini cepat. Oke. Pak nomor 3 ini. Amin, Jamil, Raffikan masing-masing menarik 3 kartu dari 9 kartu 1, 2, 3 sampai 9. Ya, hasil kali dari semua nomor saya adalah 48. Jadi tentu masing-masing ketika sudah narik nggak bisa ditarik orang lain ya. Jadi satu orang beda kartu dengan yang lain. Dan si Jamil jumlah semua nomor saya, nomor kartu itu ya 16. Hasil perkalian semua nomor saya adalah 63. Berapa angka terbesar di antara kartu Jamil? Nah, jadi si Amin ini ya berapa yang kira-kira itu kalau dikalikan 48. 48 itu faktornya berapa? 6 kali 8 dikali 1. Ya, kalau 3 ya, ini kan 3 ya. 3. Masing-masing narik 3. Atau kemungkinan lain 3 ini kalau 2 8. Ini ya. Atau yang ini 4. Ini 642. ini. Ya, oke. Terus yang si Jamil ini kali ya. Jamil dijumlah 16. Jadi kalau 16 itu 9 tambah 7 maksimal.
Berarti 1 tambah 2, tambah 8 tambah 7 ya. Atau kalau ini mungkin ya pakai. Kalau 2 ini Tambah 6. tambah 6 Tambah 8. tambah 8. Dan seterusnya. Si tabrikan ini perkalian juga. 63 itu 7 kali 9. Berarti 7, 9, 1. 7, 3, 3. 7, 3. Nggak bisa. Oh, ora iso. Ini 7, 9, 1. Wis ku tok. Iya, itu saja. Nah. Oke, berarti kalau 791, satunya ini nggak bisa dipakai. Ini ya. Ini nggak bisa dipakai. 7 ini juga nggak bisa dipakai orang ini. Ya kan? Nah, berarti yang jamil 268. Ya. Ini 791. Yang ini 268 sudah dipakai, 8 sudah dipakai. 246. Ya, nah ini antara ini dengan ini tinggal. Ya. Ini ada kemungkinan lain nggak? Misalnya ini mata anak. 3 tambah 3 tambah 5. 3 tambah 5 tambah 8. Ya, yang ini berarti 246 gitu ya. Iya, Pak. Nah, berarti angka terbesar punya Jamil 8. Nah, jadi ini logika-logika seperti ini ya. Oke, cukup ya. Tadi yang nomor 2 berarti benar, Pak. Yang biru itu yang Saya pastikan ya di kuncinya ya. Nah, iya. saya kok juga yakin itu juga. Nomor 2. Oke, jika kotak A ternyata labelnya salah, maka kotak A berisi kelereng biru. Akibatnya kotak B labelnya salah juga. Sebab hanya satu kotak berisi kelereng biru. Akibatnya kotak C salah juga. Sehingga kotak A tidak mungkin mempunyai label yang salah. Oh, jika kotak A labelnya benar, artinya berisi kelereng putih, maka kotak B dan C akan salah label. Kesimpulannya, oh, ya benar Mbak, C harusnya tadi ya. Halo, kelihatan enggak ini? Berarti yang biru apa, Pak?
C. C. Tadi kan yang biru A. Ya, tadi asumsinya tadi kalau A salah, maka apa akibatnya? Karena biru hanya satu, nah, kalau salah kan berarti A biru kan, bukan putih kan? Jadi kalau A salah artinya A biru, maka B salah karena hanya satu kotak berisi kelereng biru. Padahal B itu biru. Nah, sehingga B biru salah, C juga salah. Jadi tidak mungkin semuanya biru semua. Nah, hingga A itu benar. A itu benar, yaitu putih. Nah, tinggal B dan C itu mana yang biru. Nah, karena masih ada satu putih, satu biru. Kemudian kalau B yang salah, ya kalau B yang salah, jadi ini tadi maaf, tadi yang A salah akibatnya B, C salah, sehingga A harus benar. Nah, kalau A yang benar berisi putih, maka B dan C itu kan salah label. Artinya yang B itu seharusnya jadi putih, yang C otomatis biru. Karena diketahui di awal kan B itu biru, padahal salah, berarti harusnya putih. Oke, satu soal lagi. Berapa angka kelima di baris ke-15 dari tiga angka yang ditunjukkan di bawah ini? Jadi ini misalnya angka kelima ya, dari baris ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Angka kelima, baris kelima yaitu 1, 2, 3, 4. Berarti 5. Nah, kalau baris ke-15 berarti kita harus sampai ke bawah sini dan angka kelima. Nah, kita lihat polanya. Ya, untuk 3 ini itu ternyata dihasilkan dari 1 plus 2 di sini. Untuk yang 6 dihasilkan dari 1 plus 2 plus 3. Nah, 10 di 1, 2, 3, 6 tambah 4. Kita lihat polanya. Nah, untuk 15 ya, untuk 15 berarti ini kalau melihat dari yang terakhir ya. Yang terakhir 15 dari mana berarti? Ini tadi yang genap itu dari sisi miring. Kalau sisi yang kiri, kalau yang ganjil itu dari segitiga sebelumnya. Nah, kalau yang 5 ini berarti 15 ini totalnya dari mana? 10. Ini 10 tadi kan 1 tambah 2. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi yang depan, angka depan,
Ya, nanti kan bisa ditentukan baris ke-15 itu diawali dari angka berapa. Nah, ini polanya misalnya kita lihat. Ya, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Berarti di sini berapa? 5 ya, berarti 16. Terus tambah 6, berarti 22, ya kan? Berarti kalau 15 berapa? Cukup ke berapa? Ini berarti polanya kalau kita mau melihat dari sisi kiri itu 1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, tambah 7, berarti 29, terus tambah 8, 37. Nah, ini barisan seperti ini. Ini 1, 2, 3, 4. Barisan dengan dua apa? Dua tingkat ya. Nah, U ke-15, pertanyaannya U ke-15 itu angka berapa? Iki wis piro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tambah sidik maneh sebenarnya bisa, tapi kalau bisa membuat secara umum itu jauh lebih cepat. Ini kalau dari sisi kiri ya. Coba hitung. Nah, bisa juga dari sisi sebelah kanan. Yang mana itu polanya adalah 1, 3, 6, 10, 15. Ini 2, 3, 4, 5. Selisihnya. Mau milih yang mana? Ini kalau kita lihat ya, ini baris ke 1, 2, 3, 4. Untuk melihat baris 4 yang terakhir ya, itu adalah baris ketiga, akhir angka baris 3 ditambah n-nya. Ya, kita perhatikan polanya. Ya, polanya. Kalau misalnya dari angka yang ini ya, baris kedua ini ya. 3 itu dilihat dari mana? Nah, 3 itu dilihat dari 1 ya, ditambah ini baris keberapa? Kedua, berarti 1 tambah 2. 6 itu ya, terakhirnya itu kan angka 3 ditambah baris keberapa? 6 itu, baris ketiga, berarti tambah 3. Nah, untuk melihat baris terakhir dari U14 ya. Sini yang 14 di sini, ke-14 ini, maka kita melihat berarti harusnya ditambah 14 ya. Jadi terakhir di sini ditambah 14 itu berapa? Nah, sebelumnya ditambah angka sebelum 13. Ya, baris ke-13. Nah, Pak kita lihat polanya dari kecilin dulu ya. Yang 15 ini itu adalah angka terakhir dari baris keempat ditambah ya ini baris kelima. Jadi 10 tambah 5, 15. Oke. Nah, masalahnya kalau
baris ke-14, berarti angka terakhirnya berapa? Nah, jadi kita bisa lihat bahwa di sini kalau yang setelah 15 di sini angka berapa di sini? Yang terakhir. Berarti 15 tambah 6 ya. 22, Pak. 22 apa? 21. 21. Terus berikutnya berarti 21 ditambah 7 kan? 28. 28. Nah, polanya seperti apa berarti? Ambil 3. Nah, kita harus tahu polanya. Kalau nggak mau tahu polanya, ya harus mencari barisan yang tingkat 2. Di sini atau di sini. Gitu. Ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat, ini begini ya, pola yang berikutnya adalah 15 itu adalah 1, 2, 3 tambah 4 tambah 5. Artinya apa? Baris terakhir dari baris ke N, ya, angka terakhir dari baris ke N, ya berarti jumlah bilangan asli sampai ke N. Gitu kan? Sampai 15. Nah, berarti kalau mau yang ditanya baris ke-14, berarti 1 tambah 2 sampai 4. Berapa? 14 dikali 15 dibagi 2. Berarti 7 kali 15, 105 ya. Ya, 105. Berarti di sini 105. Nah, berarti di awal baris ke-15 107, 108, 9 dan terakhir 110. Jadi nanti kalau ngajari apa-apa itu biarkan ini mereka berpikir gimana menemukan polanya. Nah, jadi bisa dibuktikan nanti lewat yang kiri atau yang kanan akan sama. Berikan dengan dua tingkat sudah pernah belum? Pernah. Gimana nyarinya? Misalnya yang rumusnya Rumusnya UN sama dengan AN pangkat 2 ditambah BN ditambah C. AN pangkat 2. Iya. Ini bukannya yang Itu suku N. Dari suku N. Ini bukan yang pangkat 3. Pangkat. Ini yang maksudnya 2, Pak. Oh, iya. ABC-nya apa cara menentukannya? A-nya berapa, C-nya berapa? U1 sama dengan A tambah B tambah C. A tambah B tambah C sama dengan U1. U1. Iya. Terus? U2 sama dengan 4A plus 2B tambah C. Terus? 9A ditambah 3B ditambah C sama dengan U3. 9A tambah 3B tambah C. U3. Ini bukan yang lipat 3 ya. Ini 2 ya, begini ya, juga sama. Coba A tambah B tambah C tadi 1 ya. Kalau lipat 3, AN pangkat 3. U2, 4, 7.
Itu cari yang bagian depan nih, Pak. Cari yang bagian depan. Bagian depan. Ya, 1, 2, 4, 7 itu. Ya, ini 1, 2, 4, 7. Ini kan Oke. U1-nya. U1 berarti 1, U2-nya U2-nya 2, ini. U2-nya 2. Nih. U3-nya 4. Oh ya. Ini 2, ini 4 ya. Nah, ini malah mencari persamaan panjang ini. Iya, terlalu panjang kalau pakai aritmatika seperti ini. Itu 2 ya. Kok? Ya, lupa ya. Coba ya. Bertingkat. Ibu nambah desa, Pak. Nambah desa. Aritmatika. Ya, misalnya ini ada yang pakai macam-macam ya ini. Dan saya baca ini ada referensi nyatakan bahwa UN bisa dicari menggunakan A per 0 faktorial plus N min 1 faktorial B N min 1 N min 2 C per 2 faktorial. Jadi misalnya kita mencari U15 ya. Iya. A-nya tadi berapa? 1 ya. 1. Tambah 14, B-nya 2, ditambah 14, 13 per 2 dikali 4. Berapa ini? 1 tambah 28 ditambah 14 kali 13. 140 tambah 182. Berarti dikali 2-nya belum, Pak. Masih dikali 2, Pak. oh kali 2 lagi. 39 ditambah 4, 6, 2. 3. 3. Nah, 36. Berarti 3, Kok 8, kacanya waki ya? Ini harusnya 106. Oke, B-nya belum masuk, Pak. B. Sudah deh. 2 tadi ya. B sudah.
N. N-nya itu benar ya, 14, 13 ya. Oh, salah kita ngambil B-nya. B-nya itu ini kan 1. B-nya Ya kan? B-nya 2. Ini 1. Berarti 1-1 semua ini. A, B, C. iya. Ini 1. C-nya juga 1. Jadi 1 ditambah 14 ditambah 182. 100. 80. 82. Berapa? 197. 97. Masih kebanyakan. Ini tadi 2 faktorial 2 ya. Ini kali C-nya kok 4. C-nya 1 tadi. Ya, benar ya. 2 ini C-nya 1, Mbak. Ini. Jadi 2 ini nyoret di sini tinggal 7. 7 kali 13 berapa? 8 70 91 ya. Iya, Pak. Berarti Berarti 92 14. 106. iya 106. Podo ya? Oh, podo, Mbak. Bisa menggunakan barisan ini atau menggunakan tadi. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.